Ismail itu juga anak yang sah. Betul, anak sah dari daging, tetapi bukan dari rencana Tuhan. Maka itu kenapa Ismail setelah sebentar dulu, bukan rencana Tuhan. Artinya orang dilahirkan itu bukan rencana Tuhan dong. Itu bukan kehendak Tuhan. Aduh, Tuhan masuk. Di sini, coba harus dibedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dan apa yang menjadi keinginan daging. Tuhan, jadi di sini ada perbedaan kehendak dan keinginan. Tuhan tidak menginginkan, mengizinkan, bukan masalah kehendak dan mengizinkan. Tuhan mengizinkan Abraham memiliki istri dan anak dari luar yang dia kehendaki. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, yang disebut anak tunggal adalah Ishak. Maka itu setelah Ismail besar, diusir dari rumahnya Abraham. Karena Sarah berkata, aku tidak mau ada orang lain yang menjadi ahli waris. Makanya Abraham hanya memberi pemberian kepada Ismail untuk dia pergi. Diusir loh. Sorry itu saya, supaya teman-teman Islam juga paham sejarah yang benar. Jadi jangan berkata bahwa oh ini akal-akalannya Kristen lah. Ya sudah, jangan muter-muter Kingdom. Poinnya Kingdom. Ya, poinnya adalah yang disebut anak tunggal itu adalah Ishak. Berarti istrinya yang mana yang nggak sah? Gimana bang? Yang nggak sah istri yang mana? Yang nggak sah di mata Tuhan, yaitu Hagar. Karena Hagar, Tuhan tidak pernah perintahkan kepada Abraham untuk menikahi Hagar, tidak. Tuhan memberikan janji kepada Abraham itu melalui hak Sarah, istrinya. Boleh saya minta dalilnya bang, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Ya. Saya minta dalil di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah, di mana justru kalau kita berbicara Bible, Sarah ini melakukan poliandri. Justru yang pernah rahimnya najis Kamu paham nggak sejarah itu? adalah wanita yang melakukan poliandri, abangku. Nah, sekarang saya minta dalilnya di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Silakan. Oke, baik. Jadi, sorry ya bang ya, berapa kali kita bertemu, ketika Anda bernarasi, Anda nggak paham sejarah sama sekali. Contoh, pertanyaan yang barusan Anda buat, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Tuhan memanggil Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, itu sudah menikah dengan Sarah. Sebelum Tuhan memanggil dalilnya. Abraham Tolong sudah boleh minta Jangan dalil dipotong. bang? Saya minta dalil, ngapain saya dengarkan coloteh? Saya tidak butuh coloteh. Saya minta dalil di mana Makanya Tuhan Anda memerintahkan. ini nggak paham sejarah sama sekali. Saya bertanya sejarah loh. Kalau Anda paham, tunjukkan dalil di mana Tuhan Oke, memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Oke. Baik. Saya tantang kamu jawab pertanyaan saya ya. Kok jadi tantang ya? Saya kan cuma bertanya doang, abang. Saya cuma bertanya doang. Menurut Anda, dengarkan saya dulu. Menurut Kok jadi Anda, bertanya? ketika Kok jadi Tuhan bertanya? memanggil Abraham Kok keluar dari jadi Ur Kasdim, bertanya? apakah Kan Abraham pertanyaan menikah atau saya, pertanyaan saya kan jelas, ya kan ya? Di mana standar Anda mengatakan tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar, sehingga Anda memfitnah Abraham berzina dengan Hagar. Anda mengatakan anak haram karena Anda mengatakan kamu jangan menipu ya semua. kalau tidak sah istri tidak sah. Bilang Abraham berzina. Kalau wanita digagahi, saudara jangan emosi, jangan emosi, jangan Gantian dulu Kingdom. Nanti minta dibantah. Gantian Kingdom. jangan emosi, santai aja. Dimana kemudian kalau Anda mengatakan Ismail bukan anak sah, berarti dia anak haram dong. Karena tidak sah kan? Anak yang tidak sah itu haram atau bukan? Ya Anda menuduh berarti Abraham itu berzina.
Kalau Anda mengatakan Ismail bukan anak sah, Hagar bukan istri yang sah, berarti Anda menghina Abraham, Anda mengutuk Abraham, Anda menghujat Abraham. Anda secara langsung mengatakan anakmu itu tidak sah, berarti kamu melakukan halal pergaulanmu dengan Hagar atau haram? Ya haram, karena Hagar bukan istri sah, digauli berarti perbuatan haram. Kejadian 12 nomor 6, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuknya. Anda sudah mengatakan itu kan? Hagar bukan istri sah, Ismail bukan anak sah. Berarti Anda memfitnah Abraham melakukan perbuatan cabul. Berarti Anda mengutuk Abraham. Sedangkan kitabnya orang Yahudi, siapa yang mengutuk Abraham, siapa yang menghujat Abraham akan dihujat, akan dikutuk oleh Elohim. Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Sekarang saya tanya ulang kepada saudara, Ismail Udah itu bisa bicara, anak sah atau anak haram? Udah bisa jawab sekarang? Jadi ketika saya bicara, please jangan intervensi apa yang saya bicarakan. Jawab dulu. Oke, baik. Di sini bukan masalah halal dan haram. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Abraham berzina, tetapi kamu berkata bahwa saya mengatakan Abraham berzina. Saya Yang ulang kedua, pertanyaan saya. bentar dulu. Saya ulang pertanyaan saya. Saudara, ini bukan gereja, mohon maaf. Ini tempat umum. Bahkan ini komal kami, komal Islam. Anda tidak punya kemudian hak untuk mengatur jalannya ritme diskusi. Namanya kan kalau gitu. kita berdiskusi itu Pertanyaan saya, pertanyaan saya itu harus dijawab sesuai dengan pertanyaan Bang. Apakah Ismail ini anak haram atau anak sah? Bro, haram dan sah itu dari ukurannya di mata Tuhan ya. Kita manusia tidak saya ulang lagi, kan Anda yang mengatakan tadi itu Ismail bukan anak sah. Di mana dalilnya Ismail bukan anak sah? Coba. Ismail bukan anak sah di mata Tuhan. Di Karena mana Tuhan dalilnya? tidak pernah memerintahkan kepada Abraham untuk Di mana menikahi dalilnya? Hagar. Di mana dalilnya? Ismail itu adalah anak yang tidak sah. Di mana dalilnya? Bro, jadi memang karena dulu itu belum ada aturan-aturan di dalam pernikahan. Jadi ketika Terus dari mana Anda tahu kalau begitu tuduhan dan fitnahan kepada Adam dengan mengatakan bahwasanya Ismail Hagar itu tidak sah? Dari mana Anda tahu? Kalau Anda tahu, Anda sendiri yang mengatakan belum ada aturan. Maksudnya kingdom ini begini Bang Juma, Sarah 100 tahun masih bisa melahirkan, itu kehendak Tuhan. Nah sekarang Itu pertanyaan maksudnya. saya, di mana dalilnya kalau begitu bahwa Tuhan berkehendak Abraham menikahi Sarah, itu di mana dalilnya? Itu standar. Anda mengatakan, dengar dulu, saudara. Anda mengatakan bahwa Hagar itu adalah istri tidak sah karena tidak ada perintah dari Elohim untuk menikahi Hagar. Kalau begitu ada perintah dong. Ada perintah. Sorry Suma, saya bilang di depan 1.000 orang ini, Anda nggak paham sejarah. Kalau kita merujuk kepada sejarah saja, semua yang kamu sampaikan itu terbantahkan. Karena apa? Karena ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Abraham sudah menikah, ya, bukan ya, sekarang, sebelum menikah. Sekarang Sudah pertanyaan menikah. saya, Bung, ketika kemudian Makanya Anda lewat menuduh, Abraham, Tuhan mau menggenapi rencana dan rancangannya. Maka itu ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Tuhan sudah memberi janji kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan. Nah, karena lama menunggu tidak datang-datang. Itu janjinya kepada, sabar. Itu janji kepada Sarah atau janji kepada Abraham? Ya, yang pasti kepada Abraham dan Sarah lah, bukan Masya dengan Allah. Enggak. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, janji Tuhan kepada Abraham itu melalui siapa? Saudaraku, saya bertanya. Siapa yang menjadi istri sahnya Abraham saat itu? Istri sah lagi kau bilang. Lah, memang apa standarnya? Anda mengatakan Hagar istri sah. Kalau apa standar Anda? Kalau Hagar dan Apa Ismail standar Anda? menjadi kehendak Tuhan. Standar Anda mengatakan Hagar dan Ismail diusir dari rumahnya. Kenapa? Yang mengusirnya siapa?
Kenapa tuh? Yang mengusirnya siapa? Menurut kamu yang ngusir siapa? Kok jadi saya yang ditanya? Anda yang membawa narasi itu. Anda yang membawa narasi itu. Yang mengusirnya Tuhan atau yang mengusirnya Sarah? Sorry, ini hujan besar jadi saya nggak dengar nih ya. Bentar ya. Anda akan kelabakan karena saya full data. Anda akan kelabakan. Ketika Anda mengatakan istri sah adalah Sarah, apa bukti kalau dia itu sah? Karena dia beristri. Hah? Sedangkan Tuhan sendiri, tolong yang satu ini kalau bisa dimasukkan kulkas dulu. Sedangkan Tuhan sendiri berbicara tentang Ismail. Sebab itu adalah anakmu. Sekarang kalau Anda mengatakan siapa yang diperjanjikan, arti dari Ismail itu apa? Apa doa Abraham? Minta sapi, minta sawah, minta mobil, atau minta anak? Apa janjinya kemudian Tuhan ketika Abraham meminta, Tuhan, aku minta mobil, atau dia minta anak? Setelah dia minta anak, dikabulkan gak doa itu? Setelah dikabulkan melalui rahim Sarah atau Hagar? Oke, sorry. Di sini hujan besar, saya baru pakai headset. Jadi gini, Bang Zuma. Jangan saudara bicara sendiri, Bang ya. Jangan Anda bicara sendiri. Anda boleh bertanya tentang saya materi ini. Begitu juga kemudian saya boleh bertanya kepada Anda. Tolong hargai pertanyaan karena kita edukasi, bukan menang kalah. Kalau Anda mengaku mengerti sejarah apa yang Anda paham? Anda hanya membaca buku terjemahan. Anda nggak paham sejarah. Anda dengan sengaja mengatakan bahwasanya Ismail itu anak yang tidak sah. Dasar Anda mengatakan itu apa? Karena tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar. Tolong kalau begitu tunjukkan perintah Tuhan kepada Abraham menikahi Sarah. Ada nggak? Tidak ada juga. Oke, kita lanjut. Abraham meminta kepada Tuhan untuk diberikan mobil atau untuk diberikan anak? Jawab. Kamu ini bahas apa ini, Zuma? Ngebahas apa ini, Zuma? Kok nggak jelas sekali apa yang kamu sampaikan? Kok nggak jelas sekali apa yang kau sampaikan? Pertanyaan saya, Abraham minta anak, kemudian makanya sekolah itu jangan di pesantren, bro. Abraham minta anak atau Abraham minta mobil? Di mana Abraham ada minta anak? Dalilnya mana Abraham minta Ya anak sama Allah Tuhan? ya Karim, katanya tadi anak perjanjian. Iya. Ya Allah ya Sekarang Karim. gini, yang menjanjikan Ya Allah ya Abraham Karim. miliki anak, Allahu itu Tuhan Akbar. atau Abraham yang meminta? Masya Allah. Hah? Abraham itu asal Anda tahu di dalam Kejadian 15 nomor 2 sampai nomor 6, Abraham meminta anak kepada Tuhan. Anda itu belajar di mana? Itu karena janji yang Tuhan beri kepada Abraham. Janji yang Tuhan beri kepada Abraham. Makanya Abraham itu baru meminta, bukan dia awal bolanya meminta. Tuhan sudah katakan Kejadian 12 bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah disitulah janji itu berawal Ya mula. Allah. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat di dalam kejadian 15 ya. Di sini dikatakan begini, ya Tuhan, apakah yang Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, gitu ya. Kemudian dikatakan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Kata Abraham kepada Tuhan, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah firman Tuhan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri? Jawab.
Gak ada hubungannya janji Tuhan sama Ismail. Jawab. Gak ada hubungannya. Karena Tuhan tidak memberi perintah kepada Abraham bahwa dia akan memiliki anak Saya ulang dari budak. lagi. Saya ulang lagi. Tuhan tidak mengatakan bahwa engkau akan memiliki anak dari budak. Saya ulang lagi. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri dialah yang akan menjadi ahli warismu. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri? Anak tiri dari Sarah, bukan anak kandung dari Sarah. Yang diminta yang akan ahli warisnya Sarah atau ahli warisnya Abraham? Abraham dan Sarah, bukan Abraham dan budak. Tidak. Saya ulang lagi, yang meminta anak kepada Tuhan Sarah atau Abraham? Yang meminta itu Abraham dan untuk Sarah, bukan untuk budak. Di mana kemudian dikatakan bahwa Sarah minta anak? Oke, saya tanya Anda. Saya tanya apakah lagi. ketika kejadian 15 itu, Dan saudara-saudara apakah Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk bercocok tanam dengan Hagar? Apakah kemudian ada perintah kepada Abraham agar bercocok tanam kepada Sarah? Istri sah itu adalah Sarah. Kena lagi 3 kali kena smash di kepala. Sekarang pertanyaan saya, yang diminta untuk dikorbankan anak Abraham atau anak Kita Sarah? kembali ke kamu tahu Yang nggak diminta kejadian 15 untuk ini, dikorbankan, kejadian 15 ini yang dengarkan diminta dulu, untuk dengarkan. dikorbankan anak Abraham atau anak Sarah? Ya anak Abraham dan Sarah lah. Di mana dalilnya? Sarah ikut di situ. Karena Tuhan katakan bahwa yang menjadi anak tunggalmu adalah Ishak. Saya tanya kepada saudara, Yang di menjadi mana anak tunggal adalah Ishak, perintahnya? kata Tuhan. Di mana perintahnya bahwasanya yang kau persembahkan itu adalah Anak tunggal kedua? kata Tuhan adalah Ishak. Anak tunggal kata Tuhan adalah Ishak. Kejadian 15, Abraham belum kawin sama Hagar. Baik. Kejadian 15, Abraham belum kawin sama Hagar. Hagar itu baru ada itu, Ismail itu baru ada itu setelah pasal 16-nya. Jadi pasal 15 itu Tuhan mengulangi janjinya itu kepada Abraham dan Hagar, Sarah, bukan Abraham dan Hagar. Makanya saya bilang kamu pintar dulu sejarah semua. Kamu ini sudah menipu umat Islam semua. Baik. Jadi gini kawan, tolong jangan emosi ya. Saya nggak emosi. Ya, yang pertama Abraham minta anak. Doanya minta anak. Tadi Anda mengatakan Abraham tidak pernah minta anak. Itu smash pertama yang kena kepala sebelah kiri. Ternyata Sabar ketika Tuhan memanggil Abraham, sabar dulu bang, sabar. Anda kan bukan Yahudi, ngapain juga Anda bertahan? Tidak ada hubungannya pun. Ini cerita ahli waris antara Ismail dengan Ishak, antara Yahudi dan Kristen Arab. datangnya dari Yahudi semua. Kalau penyesat menurut Yesus datangnya dari mana? Dari Arab. Di mana dalilnya? Dalilnya. Penyesat itu dari Arab. Penyesat itu mati diracun. Penyesat itu membuang anaknya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya penyesat itu dari Arab? Di mana dalilnya? Pakai data, Kindom. Bukan, maksudnya dari padang guru. Jadi jangan bernarasi liar abangku, jangan. Kita lagi diskusi memberikan edukasi nilai sebuah ilmu. Ya, nilai sebuah ilmu kepada saudara-saudara kita, Islam dan non-Islam. Sekarang gini, Bang. Ketika Abraham minta anak kepada Tuhan, apakah doanya diterima, didengar? Ketika Abraham berdoa kepada Tuhan agar ada ahli warisnya, apakah ahli waris ini anak Abraham? Anak Abraham. Pertanyaan saya, doa Abraham ini didengar Tuhan atau tidak didengar Tuhan? Didengar Tuhan. Didengar Tuhan. Bahasa Ibraninya apa, Bang? Isa atau Ismail? Ishak adalah jawabannya. Saya ulang pertanyaan saya. Dalam bahasa Ibrani yang artinya Tuhan mendengarkan doa,
Abraham, Yishmael atau Ishak? Silakan. Apa hubungannya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Doa Abraham didengar itu dalam bahasa Ibrani-nya Yishmael atau Ishak? Arahmu mau kemana? Kamu Oh, lanjut aja. Iya. Saya cuman bertanya sederhana saja. Ketika kemudian Abraham minta seorang anak, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak memberikan aku keturunan? Kenapa harus hambaku budakku ini yang harus menjadi ahli warisku? Kenapa Eliezer harus menjadi ahli warisku? Sedangkan Eliezer bukan anakku, dia budak. Berikan aku ahli waris. Berikan aku anak ya Tuhan. Lalu kemudian Abraham dibawa oleh Tuhan dan diperintahkan, coba lihat ke langit wahai Abraham, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Kamu tahu nggak? Ketika Pertanyaan Tuhan saya, berfirman, saudaraku. sebentar. Pertanyaan saya kepada Kalau kamu saudara. mau mengarah ke sana, Pertanyaan kalau saya. kamu mau mengarah ke sana, sebentar. Pertanyaan saya kepada saudara. Jangan bertanya dulu. Pertanyaan saya kepada saudara. Ini pertanyaan kelima. Ini pertanyaan kelima yang Anda tidak akan pernah sanggup jawab. Pertanyaan saya yang kelima, dengarkan. Ini cuma edukasi kepada apologet junior. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika Tuhan berkata, di mute dulu. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, coba kamu lihat langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepada Abraham, demikianlah kelak nanti banyaknya keturunanmu. Ini belum ada Ismail, belum ada Ishak. Pertanyaan saya, banyak mana anak-anak Ismail, keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Jawab. Banyak mana Yahudi atau bangsa Arab? Tidak, Anda akan sanggup untuk menjawab itu. Kabur. Anda nggak sanggup. Anda tidak akan sanggup. Kabur. Kamu lihat ke langit, hitunglah bintang itu. Kalau kau sanggup, maka ketahuilah demikianlah banyaknya kelak keturunanmu. Gembira enggak kemudian Abraham mendengarkan itu? Yang sama sekali tidak punya anak. Tiba-tiba dikatakan anakmu, keturunanmu akan banyak seperti bintang di atas langit. Gembira tidak gembira? Pertanyaan sekarang, hari ini, tanggal ini, tahun ini, siapa yang banyak seperti bintang? Orang Arab atau orang Yahudi? Dan ketika Abraham minta anak, doanya dikabulkan. Yang mana yang berarti di antara dua anaknya? Yishmael atau Ishak? Saya bocorkan. Ishak, Masih undang Ishak itu artinya nggak bisa kau jawab pertanyaanku. Gimana ini? Ishak itu artinya tertawa. Yishmael artinya Tuhan mendengarkan. Berarti doa yang didengarkan, anaknya yang menggenapi doa tersebut namanya Yishmael. Pertanyaan selanjutnya, yang dikorbankan oleh Abraham, anaknya yang pertama atau anaknya yang kedua? Oke, saya rasa Bang Goto udah selesai, udah monitor. Silakan dilanjut, Bang. Masya Allah, saya sarapan dulu. Yang pada intinya tujuan kita hanya edukasi. Kita dengan saudara kita bangsa Yahudi itu kita sepupuan dengan mereka karena kita sama-sama keturunan dari Abraham. Tidak pernah ribut tentang ini. Tidak pernah ribut, tapi ada tetangga yang bukan di bagian dari rumah kita yang ngamuk-ngamuk di luar sana, yang seakan-akan dia Bang juga Zuma, bagian jangan dari Abraham. ngaku-ngaku sepupuan sama Yahudi. Saudara Kalian Bang ini Goto, kan selalu saya rasa antum jauh mengutuk lebih hebat Israel. dari materi Ya. ini. Silahkan diambil. Kalian itu mengutuk Saya monitor Ismail aja, saya Yahudi. mendengarkan, Kalian itu silakan. mengutuk Israel. Jadi jangan Gantian lagi mengklaim dong. sepupuan. Gantian ya dong. Gantian dulu Kim dong. Gitu. Bang Baal punya materi bahwa istri-istrinya ini Hadiah buat saudara Kingdom, hadiah buat saudara Kingdom. Yesus menyebut orang-orang Yahudi itu sebagai keturunan ular beludak.
Ya, itu hadiah untuk Anda. Silakan Bang Goto dilanjut. Bang Arif, saya luruskan dulu ya. Jadi begini Bang Kingdom ya, dengar Anda baik-baik ya. Sampai detik ini, sampai hari ini, sampai jam ini ya, Yudaism, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tidak pernah menganggap Sarah itu istri tidak sah. Tidak pernah menganggap Sarah itu budak. Sarah memang Sarah bukan budak. ya, tahan dulu, makanya saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Sampai detik ini orang Israel pun tidak pernah menganggap ya Hajar atau Hagar itu adalah budak atau istri tidak sah Abraham. Dengar Anda baik sampai jam ini ya. Jadi kalau Anda belajar sejarah, Saya bilang sah itu di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Tahan dulu Bang ya. Makanya jangan Gantian kamu dulu. dong, bro. Gantian dulu, nanti Bang Baal maju, nanti siapa yang tidak sah, apa Saya Hajar, jelaskan. apa Sarah, nanti Bang Baal punya materinya di sini. Saya Siapa yang luruskan menikahi dulu, saya luruskan. saudara perempuannya itu. Jadi Yuk. Tahan dulu Bang Kingdom, Anda mute Aduh. dulu. Jadi Hajar, baik Sarah maupun Hajar ya itu semuanya istri sah Abraham dan diakui sampai detik ini oleh bangsa Israel. Nah, sementara Hajar sendiri itu bukan budak. Hajar itu anak dari Ramses II atau Raja Firaun ya dari Mesir. Ini abang tidak pernah pelajari sejarahnya ini. Abang berlandaskan kitab terjemahan yang sudah dirubah-rubah konstruksi narasinya. Paham ya? Jadi Tanakh yang kalian cuplik menjadi Septuaginta itu sudah banyak merubah literasi, narasi dalam asli kitab Tanakh. Salah satunya adalah Hajar. Di mana ini terjadi? Kutukan terhadap budaya Kristen, terhadap Abraham, ya, terhadap Hajar dan Ismail itu baru ada di abad keempat, kawan-kawan. Ya, setelah kitab ini ditulis oleh seorang yang bernama Eusebius. Sepanjang mulai dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga tahun 400 baru terjadi pembelokan sejarah ini. Tidak pernah ada baik adopsionisme maupun patrisianisme menganggap Hajar itu ini adalah ajarannya Bapak Gereja untuk mendiskreditkan sosok yang bernama Ismail. Kalau abang tanya Rabi Yahudi, Ismail, mereka akan bilang Ismail itu sepupu kami. Kata sepupu di sini, Bang, bukan lahir dari anak haram. Kenapa saya pernah bilang bahwa budaya kalian yang dibuat di abad keempat itu, Bible kalian, itu mengutuk mulai dari Tuhan, nabi-nabi, bahkan sampai Rasul Paulus dikutuk. Kenapa seperti itu? Saya sudah jelaskan sejarahnya panjang. Nanti Bang Bal mungkin bisa kasih data-datanya yang jelas. Bangnya sampai detik ini Sarah, ya baik Sarah maupun Hajar, menurut orang Israel bukanlah istri yang tidak sah, tapi semua istri sah. Begitu juga Ismail dengan Ishak. Ya, jadi tidak ada. Paham ya? Boleh tidak ada bantu. Dalam budaya Yahudi mengatakan bahwa kedua orang ini adalah budak dan anak haram. Itu budaya Anda yang baru dibuat abad keempat. Paham ya? Bisa. Bang Nah, Goto, boleh saya mirroring sedikit? Yang dibenarkan itu kehendak Abraham atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa, Bang Simanjuntak, itu diteruskan oleh Abraham. Paham ya? Paham ya? Kalau abang bilang kehendak Abraham tidak benar, berarti abang juga akan mengatakan bahwa kehendak Bapa tidak benar. Karena Nabi makanya dalam keyakinan kami Kristen, kehendak Bapa lah yang jadi. Begitu. Kalau kehendak manusia ini terserah aja namanya maunya. Tahan Bang, kehendak Bapa atau Allah Anda itu diteruskan oleh para nabi. Anda juga tadi ada ya, kayak tadi saya sempat menyimak ya. Dia katakan bahwa penyebutan gelar Bapa ya itu tidak ada dalam bahasa Arab. Memang karena dia berbeda kultur budaya, kawan-kawan. Abba atau Bapa itu pun hanya budaya kuno yang baru dimulai di zaman Musa, Keluaran 32 itu bisa dibaca di situ. Jadi sebelumnya tidak ada penyebutan Bapa. Jadi abang ini ya hanya memiliki penyebutan Bapa. Jadi abang ini ya hanya kami tidak berani menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Oleh sebab itu kami berikanlah gelar Bapa yang tertinggi. Begitu gelar Bang Bapa itu, Goto. tadi saya sudah jelaskan. Abang dengar baik-baik perkataan saya. Gelar Bapa itu baru ada di zaman Musa.
Banyak nabi sebelum zaman Musa, Bang. Tidak ada yang menyebut Elohim itu Bapa. Nanti di zaman Musa itu budaya kuno. Budaya, abang tahu budaya? Itu tradisi yang secara turun-temurun diikuti. Jangan samakan budaya Arab. Budaya Arab beda dengan budaya Israel, Bang. Abang belajar budaya sedikit lah supaya paham itu apa itu budaya. Abang bilang Islam bukan Tuhannya Bapa. Bapa itu gelar dan tidak ada dalam budaya Arab. Yang ada hanya dalam budaya Israel. Yang dicuplik oleh orang-orang Barat, oleh Roma. Abang paham enggak? Di Roma tidak ada juga istilah Bapa. Di Roma itu Theos, dewa. Mereka mencuplik budaya Israel. Arab tidak mencuplik karena Arab berdiri sendiri dalam budaya, kultur. Tidak mencuplik. Abang pernah baca tulisan Herodotus, Bang? Kerjaan Bang Roma. Goto, boleh saya tanya Bang Goto? Kerjaan Tuhannya Roma. Alkitab zaman sebelum ada Muslim Islam itu siapa nama Tuhannya? Nah inilah, abang dari sisi gramatikal aja abang tidak mengerti ya. Al-ilah, Eloah, ya, Elohim, ya, Allah. Saya tanya serumpun tidak? Serumpun tidak itu, Bang? Bahasanya. Itu sama-sama gelar semua. Elohim Dimana? gelar. Kau belajar gramatikal di mana? Kalau Elohim itu artinya Tuhan. Bagaimana sih? kau belajar dari mana? Allah itu proper yang berasal dari Eloah. Jadi turunan Aramaik ya. Tahan dulu, saya jelaskan Anda ya. Turunan bahasa Aramaik itu diteruskan oleh Nabatin. Makanya ada prasastinya di sana, Petra Yordan. Abang pernah belajar prasasti Petra Yordan? Yordania? Menggunakan bahasa apa itu? Abang belajar sejarah sedikit, Bang. Jadi Aramaik, Ibrani, Arab itu satu rumpun. Yang tidak serumpun itu Yunani. Kenapa kalian ya Yunani, Roma mengasimilasi budaya Barat? Budaya Israel. Barat kalian mengasimilasi budaya Israel, mengasimilasi budaya Arab. Itu yang masalah. Abang harus pertanyaan epistemiknya. Abang belajar. Kenapa sih mereka ini mengambil budaya Israel? Kenapa sih kitab saya ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani? Oke, makanya saya tanya Bang Goto, siapa nama Tuhan Alkitab sebelum ada Islam? Nah inilah, abang coba baca Keluaran 3:15, Bang. Coba dibaca itu, Bang. Berkali-kali saya jelaskan, capek saya jelaskan. Coba abang baca itu, Bang. Buka dulu, baca, Bang. Buka. Bang, Berapa, nomor berapa? Keluaran Keluaran 3:15, coba. nomor 5. Nah, coba abang baca dulu. Baca baik-baik, Bang. Ntar baru kita jelaskan akar sejarah bahasa ini supaya Anda mengerti. Anda ini. Nah, baca dulu, Bang. Coba baik-baik, baca keras-keras kalau perlu. Ya. Baca, Bang. Kenapa lama sekali, Bang? Baca baik-baik, Bang. Apa sih itu, Bang? Coba Saya baca nggak dengar, Abang. Tidak dengar, Abang. Jadi kesimpulannya begini, bahwa di situ ada penyampaian kepada Musa, Tuhan kita adalah ini bahasa kitab suci kami ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apalagi yang kau bantah dari situ? Kau bantah itu perjanjian lama? Tidak saya bantah. Tapi Allah di situ apakah sama dengan Allahnya Abang? Nah, Bang, tadi sudah dijelaskan Bang Zuma, ya, sudah dijelaskan beliau bahwa Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan-Tuhan yang ada di negara-negara itu satu Tuhannya, Bang. Kalau abang melebihkan berarti abang yang menduakan Tuhan. Sampai detik ini budaya Arab, budaya Israel, Bang, bahkan budaya Roma hanya menganggap Tuhan itu satu. Yang tidak menganggap Tuhan itu satu, Bang, hanya ajaran Bapak-Bapak gereja. Abang tahu enggak sumber hukum Abang? Saya sebelum saya lanjut supaya kita ada edukasi. Abang tahu enggak 5 sumber hukum Kristen, Bang? Tahu enggak? Abang tahu? Maksudnya 5 sumber hukum Kristen? Hukum Kristen itu apa, Bang? Coba. Abang ngerti enggak? Kasih. Ya? Kristen kasih. Apa itu, Abang? Bang, dengar baik-baik, Bang, ya. 5 sumber hukum Kristen, ya.
Ini Anda bolak-balik menurut sejarah. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, sumber hukum kelima, sumber hukum Kristen yang pertama adalah Alkitab ya, atau Bible Anda sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua adalah tradisi suci para rasul. Yang ketiga, canonic law, hukum kanonik ya. Yang keempat, konsili-konsili ekumenes. Yang kelima, tulisan Bapak-Bapak gereja. Kalau kami Islam, Bang, punya 4 sumber hukum ya, Al-Qur'an, hadis, kias ya, ijma dengan kias. Yang kami ikuti itu Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalian terbalik. Ketika otoritas tertinggi sumber hukum Anda adalah Alkitab, yang Anda ikuti tulisan Bapak-Bapak gereja. Justru sumber hukum yang paling rendah, yang kelima dari sumber hukum Kristen. Dan ini sejarah menjelaskan, makanya Thomas Hobbes, Voltaire, Hugh Jackson Pyle memprotes kalian semua. Kenapa? Karena yang kalian ikuti bukan otoritas tertinggi, sumber hukum tertinggi, tapi yang kalian ikuti sumber hukum kelima. Ini kita masuk dalam ranah akademik supaya Anda mengerti, Bang. Bahwa Saya hukum Yesus yang saya ikuti sebagaimana di Markus 12:29. Hukum terutama itu cuma 2, tidak ada yang lain. Selain daripada itu konsep namanya, Bang. Iya, kalau konsep mau dibawa-bawa, itu tidak berbicara ketuhanan. Nah, tahan dulu bang ya. Dalam Markus 12 ayat 29 bunyinya Zema Israel Adonai Elohino Adonai Ahad. Itu sumber hukum tertinggi dalam ajaran Islam, dalam ajaran Yesus, juga ajaran Islam. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Anda membentuk Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan Allah yang disebut Esa, itu masalahnya, Bang. Karena kenapa? Sumber hukum tertinggi kalian indahkan, kalian ganti dengan tulisan-tulisan Bapak gereja yang baru muncul di abad kedua hingga abad keempat. Itu yang masalah. Terus kami sekarang memakai nama Allah di kitab kami. Kenapa dipersalahkan kalau sesuai bicaranya Abang tadi dari awal? Sumbernya di situ, di Keluaran 13:3-15 itu. Oke, saya akan jelaskan kembali lagi kita ke disiplin ilmu. Jadi begini, Bang ya. Ya, kita ini bangsa Indonesia, Bang, ya, harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang diatur dalam undang-undang, di mana kamus besar bahasa Indonesia dipakai sebagai standarisasi, kan begitu, Bang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Allah itu nama Tuhannya orang Islam, Tuhannya bangsa Arab, kenapa dipaksa masuk kepada Bible Abang? Tentu ada sejarahnya, Bang. Sekarang kita pertanyakan, kenapa sih bisa nama Allah itu masuk dalam Bible? Kenapa sih bisa ada Roh Kudus, bisa ada Kudus, apa segala istilah-istilah Islam masuk dalam Bible? Kita belajar sejarahnya, Bang. Kenapa sampai bisa begitu? Itu ya karena Alkitab sebelum Islam sudah berbunyi begitu, Bang. Itu bukan masalah mau bunyi begitu atau tidak. Yang masalah sekarang, Bible Anda yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah. Kenapa tiba dalam bahasa Indonesia ada kata Allah? Itu yang dipermasalahkan, Bang. Nasrani di Arab, Bang, itu sebelum ada Islam sudah ada. Mereka menggunakan kata Allah itu. Allah. Tunggu, tahan, Bang ya. Kita belajar budaya sedikit. Jadi begini, Bang ya. Jadi begini ya. Dari sisi budaya, ya, kata Allah itu mau digunakan sebelum atau sesudah, itu bukan masalah. Yang masalah ketika aturan bahasa itu sendiri menerangkan dengan jelas bahwa kata Allah itu milik pribadi, ya, atau milik persona orang-orang Arab, itu dimanipulasi, diambil, diasimilasi oleh bangsa lain lalu digunakan. Itu yang masalah, poinnya di situ, Bang. Dari sisi akademik, Abang bisa paham? Jadi Nasrani di Arab bagaimana? Saya tanya pada Anda, di Inggris pakai enggak kata Allah, Bang? Pakai enggak kata Allah di Inggris? Di Inggris dia pakai God. Iya, makanya sekarang kenapa Anda Indonesia memakai? Nasrani di Arab menggunakan kata Allah. Bagaimana itu Abang mau singkirkan? Saya tadi bilang Abang nggak dengar penjelasan saya. Mau sebelum atau sesudah itu bukan masalah. Yang masalah aturan bahasa dalam persona, ya, bangsa masing-masing, dalam pribadi Anda masing-masing, ya. Ketika orang Inggris, ya, tidak menggunakan kata Allah, kenapa Indonesia menggunakan? Ketika orang Belgia, ya, orang Eropa, orang Amerika tidak menggunakan kata Allah, kenapa kalian menggunakan? Tentu ada akar karena sejarah. Salah satu penerjemah Alkitab kami termasuk Arab Nasrani. Jangan dihilangkan, Bang, sejarahnya. Tidak masalah. Makanya saya pertanyakan Anda, kenapa di Amerika tidak menggunakan kata Allah? Nah, akarnya juga dari situ.
Coba, abang jawab. Iya, karena penerjemah. Emang 9 juta Nasrani, bukan Kristen. Kristen saya, Bang. Kristen, tapi Nasrani Arab itu juga Kristen. Aduh, abang parah ini. Abang udah paham-paham yang kita jelaskan ya. Kenapa umat Islam memprotes adanya kata Allah, Roh Kudus, istilah Islam dalam Bible Anda, Bang? Karena itu ada akar sejarahnya. Ada bukti secara historikal bahwa digunakan istilah-istilah Islam mulai dari 1825, Bang, itu untuk agar budaya Kristen dapat diterima. Udah aku jawab. Bukan Bang Honda. Lanjutkan. Udah aku jawab. Dari tadi aku diam-diam aja. Aku jawab. Apa itu? Soal Yunani bilang apa? Theos. Kamu jawab, kau nggak ngerti aja. Loh, Sekarang saya tanya, kenapa Yunani bilang Theos? Oke, paham pertanyaan saya, Bang. Paham pertanyaan saya. Ya. Kenapa Yunani bilang Theos? Itu karena orang itu penyembahan orang itu patung-patung. Makanya Paulus sama si Barnabas ke situ. Makanya semenjak Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di situ, orang-orang itu menyebut Barnabas itu apa? Dewa. Dewa. Jadi makanya itu dia. dengar dulu. Makanya dengar dulu, jangan ketawa dulu di situ. Orang belum siap ngomong baru ketawa. Cuma dia. Jadi gini, orang itu orang itu tidak dipaksakan, maka ini bisa dibuat Theos. Tidak bisa dipaksakan orang itu istilahnya kau harus menyembah Yesus kau nggak kau kubunuh. Nah, tidak seperti itu. Orang itu terserah orang itu. Yang penting Theos ya berarti Theos Yesus. Itu seperti yang abang bilang tadi, ya kan? Amerika God. Berarti God itu kan Tuhan kan atau Allah. Makanya setiap bangsa-bangsa itu tidak memaksakan harus ini Yesusku, ini enggak. Setiap bahasa-bahasa daerah-daerah itu masing-masing. Paham? Makanya Yesus itu disebut Yunani Theos. Karena itu sesemua orang itu tidak bisa dipaksakan. Kau harus menyembah Yesus, kau penggal kepala kau bunuh ke satu keluarga. Enggak seperti itu. Udah paham? Aduh, lanjut. Abang ini lain ditanya, lain dijawab. Kok lain ditanya, lain jawab. Makanya kau paham sejarah kan gitu. Ketika bukti historikal. Kenapa Barnabas itu dibilang dewa? Kenapa Barnabas itu bisa diam? Makanya datang Paulus. Kami hanya manusia biasa katanya. Tetapi orang itu tetap percaya orang itu Theos. Barnabas itu, paham? Jadi tidak dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan setiap bangsa itu harus menyembah. Kau harus menyembah Yesus. Kau bunuh kepala kau. Kau penggal kepala kau. Usus kau keluar semua. Usus kau buat. Harus menyembah Yesus. Enggak seperti itu. Harus mengikuti istilahnya macam satu daerah bangsa-bangsa. Contoh macam Amerika, God. Ya nggak apa-apa, God. Tetap juga dia God itu berarti Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus, kan gitu kan? Atau Allah atau Bapa, kan gitu. Kita dipaksakan itu setiap bangsa harus kau harus menyembah Yesus, kau nggak usus di perut kau keluar. Nggak seperti itu, paham? Oke, kalau gitu kita parsemonikan aja, Bang ya. Bang, kita baik. Kalau gitu kita parsemonikan saja. Jadi kalau Anda menganggap itu sama semua, berarti Tuhan ada satu atau ada dua, Bang? Tetap satu, cuma cara menyembahan orang itu berbeda-beda. Selesai. Ya udah, cara penyembahan itu berbeda-beda, kan gitu. Tetap satu. Satu, konsep pengenalannya berbeda, Bang Goto. Tadi Bang Goto sudah bilang konsep Kristiani ada 5, itu konsep. Sekarang begini ya. Sekarang Anda sudah mengakui ya, ketika kita sederhanakan, untuk kita persembunyikan ya, bahwa Tuhan itu satu. Sekarang pertanyaannya begini. Tahan dulu. Pertanyaan kita lanjutkan. Ya oke, lanjut. Diskusinya, Bang. Tahan dulu, kita majukan diskusinya. Sekarang tahan dulu, Bang, kita majukan diskusinya. Ketika Anda sudah mengakui, ya disederhanakan berarti Tuhan itu satu. Sekarang saya pertanyaan, kenapa Anda membentuk Tuhan itu ada dua? Itu pertanyaannya, Bang, dalam budaya Anda. Silakan. Konsepnya berbeda. Abang mengenal Tuhan, maaf kata ya, mungkin dengan cara sholat. Kami mengenal Tuhan dengan cara konsep seperti itu. Tidak ada larangan konsep untuk mengenal. Abang lain ditanya, lain dijawab. Yang saya tanya, Bang, ketika tadi kita sudah sederhanakan bahwa Tuhan itu hanya satu, kenapa budaya Abang membentuk Tuhan ada dua? Itu konsep, Bang, konsep. Konsep bagaimana kita mengenal Tuhan. Kristen mengenal Tuhan itu melalui Yesus Kristus.
Nah, itu yang saya sebagai jalan. Itu yang saya jelaskan tadi kepada abang, bahwa ketika 5 sumber hukum Kristen, otoritas tertinggi adalah Bible, ya, perintah tertingginya adalah Markus 12:29, ya, perintah terutama, ya, Anda tidak mengikuti itu, Anda mengikuti sumber hukum yang paling rendah. Hukum kelima yaitu tulisan bapak-bapak gereja. Itu yang masalah buat abang, sementara kami Islam tidak, bang. Otoritas tertinggi sumber hukum kami Islam adalah Al-Quran. Itu yang kami ikuti, sementara kalian tidak. Otoritas tertinggi kalian Konsep adalah kami Bible, tidak, Bang. yang kalian ikuti sumber Konsep hukum kami mengenal Tuhan itu ada di Yohanes 14 nomor 26. Bagaimana Roh Kudus itu mengajarkan kami tentang mengenal Tuhan. Jangan dipersalahkan konsepnya. Iya, sekarang saya nanya, perintah tertinggi Bible Anda itu, ya, yang seperti Anda sebutkan tadi, Anda ikuti tidak? Ikuti. Kalau begitu kenapa Anda membentuk dua Tuhan? Anda mengikuti tulisan bapak-bapak gereja yang ada kata Tritunggal, ada kata Oneness, ada kata apa Unitarian, apa segala macam. Kenapa Anda ikuti itu tulisan bapak-bapak gereja? Kenapa Anda tidak ikuti itu? Tuhan ini disematkan di mana, Bang? Di KBBI kata Tuhan itu ditawarkan banyak hal. Satu, bisa penguasa, yang kedua bisa pencipta. Yang mana mau dipakai? Penyematan itu terserah kita mengkonsep untuk kita berpikir. Bang, sebenarnya Tuhan abang siapa sih ini? Allah atau Yesus Tuhan abang? Tuhan saya Yesus. Nah, Allah bukan? Maha pencipta langit dan bumi, Bapa di sorga. Itu Tuhan bukan, Tuhannya manusia bagi saya Yesus yang menguasai manusia. Yang saya tanya bukan Yesus, yang saya tanya Allah yang abang sebut itu pencipta langit dan bumi itu Tuhan bukan, bang? Ya Tuhan lah, namanya Berarti juga Tuhan abang. KBBI menawarkan konsep ketuhanan itu banyak, bisa pencipta, bisa penguasa, banyak hal di situ, terserah kita menyematkan. Yang saya tidak tanya penawaran gramatikalnya, bang. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya ini entitasnya, bang. Entitas Oke, Bapa dan kita satukan dulu. Tuhan yang abang maksud Tuhan yang bagaimana? Saya tidak tanya pemaknaan gramatikalnya, yang saya tanya entitas. Abang mengakui Tuhan abang Yesus, Allah juga abang mengakui Tuhan. Berarti secara entitas abang punya Tuhan dua. Begitu maksudnya? Loh, kita satukan dulu Tuhan yang abang maksud yang bagaimana dulu. Nah, kenapa Menara Babel itu bisa begitu? Tuhan juga yang mengacaukan bahasa ini. Iya, itu yang masalah yang saya tanyakan kepada Anda dari sisi entitasnya ini. Abang punya satu kita kan, satukan. Tuhan entitas dalam artian bagaimana, Bang? Ciptaan langit dan bumi. Abang ini biar entitas tidak ngerti gimana caranya abang mau diskusi. Aduh. Entitas jadi begini, itu. Ya, silakan. Ya. Oke, jadi begini, Bang. Ya, tolong abang kalau diskusi ngerti dulu arah diskusinya kemana. Gitu loh. Jangan tidak nyambung kiri kanan tuh. Nah, tadi saya bertanya berulang-ulang kepada abang, ketika abang menyebut Yesus Tuhan, Allah itu Tuhan, berarti Tuhan abang dua. Nggak usah abang jawab kiri kanan, ya. Dua Tuhan abang, apa satu ini? Abang berbicara di bidang mana? Entitas itu apa yang pengertian abang tentang entitas? Kita satukan dulu, jangan entitas yang abang maksud, entitas yang saya maksud berbeda. Kita satukan dulu, apa maksudnya? Kita pakai data aja, ya. Nah, coba abang buka dulu. Abang buka dulu Yohanes 5 ayat yang ke-26. Coba abang baca lebih baik, Bang. Baca supaya Yohanes 5 yang ke-26. 26, coba abang baca dulu, coba. Baca dulu, coba. Itu supaya abang ngerti apa itu entitas ya. Abang baca itu, Bang. Terus saya baca, dengar. Sudah. Oke, saya ulang bunyinya ya. Ya. Sebab Bapa mempunyai kehidupan sendiri, demikian juga anak mempunyai kehidupan sendiri. Nah, jadi entitas itu yang dijelaskan di Yohanes 5 ayat 26. Sekarang saya tanya,
dari sisi gramatikal Yohanes 5 ayat 26 itu berbicara dua entitas. Nah, Ya, saya nanya, yang mana Tuhan dari dua entitas ini? Bapa yang punya kehidupan sendiri atau Yesus yang punya kehidupan sendiri? Yang mana entitas ini, Bang? Bapa yang punya langit dan bumi, yang punya manusia Tuhan Yesus. Bagaimana abang menyimak itu aja Yang tidak mana entitas paham? Tuhan ini, Bang? Yang mana dari Yohanes 5 ayat 26? Entitas anak menguasai manusia, entitas Bapa menguasai seluruh dunia. Berarti ada Berarti berapa dua Tuhanmu? Sudah jelas itu. Ada berapa Berarti dua Tuhanmu? Tuhannya, Bang. Berarti dua Tuhannya, Bang. Tuhan satu, Tuhan manusia, Yesus. Oh, parah, Bang ini. Karena tidak ada jalan ke Bapa. Jangan salah berbicara Bapa itu berbicara sangat sakral. Adam dan Hawa saja ditendang dari sorga hanya gara-gara buah. Apalagi kita ini, tidak layak kita ini di hadapannya. Kenapa lari ke buah lagi, Bang? Ini dulu selesaikan. Abang ngerti enggak entitas? Saya sudah bawa ayatnya Yohanes 5 ayat 26 itu menjelaskan Abang entitas. bicara Bapa. Nah, Dasar ini ada apa kita mau menemui Bapa? Tuhannya ada berapa? Ya, lanjut, Bang? Bang Jangan. Mesias. Aduh, Abang bilang Yohanes 5:26 dua entitas ya, dua di situ secara gramatikal dijelaskan dua entitas. Ada Tuhan penguasa langit dan bumi, ada Tuhan pencipta langit dan bumi, ada Tuhan penguasa. Yang saya tanya Tuhan Anda ada berapa ini? Atau siapa sebenarnya yang Anda tuhankan? Anda bilang dua-dua kan? Betul ya? Selamat Ada Tuhan- pagi. ada Tuhan pencipta ya. ada Selamat Tuhan pagi. Iya, selamat pagi. Pak Pandangan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya, Ya, tidak Bang Mesias ada jawab. ujungnya ini kulihat diskusi ini Bang Goto. Gitu-gitu aja tahun Kan tidak ada 2025 ujungnya gitu. karena teman Abang tidak ngerti apa yang didiskusikan. Pak Kan begitu. Simanjuntak sudah jelas tadi diberitahukan sama Pak Goto, tapi Pak Goto tidak mau merespon imannya. Iman Pak Goto kan sudah menolak Yesus. Buddha. Tidak ada Sudah ditolak iman- Yesus iman- itu, sudah ditolak. Di Bukan sini itu Yesus masalahnya, Bang. Muslim. Dengar dulu Bang Goto, Yesus Muslim. Lalu Bang Goto membuat Yesus itu jadi Muslim dari cara-caranya hidup sebagai manusia di bumi. Pakai daster, pakai baju seperti itu. Ya sunat, ya sujud. Itu. Jadi tidak bisa iman Kristen jelas Yesus dan Allah sama. Satu. Jadi Yohanes 5 ayat 26 itu keberadaan dua pribadi karena Yesus datang ke dunia menjadi wujud manusia. Sebenarnya Yesus itu adalah Allah. Makanya Yohanes 5 ayat 21, kalau Allah bisa membangkitkan, Yesus pun bisa membangkitkan. Kalau Allah bisa menghidupkan, Yesus pun bisa menghidupkan. Apa yang bisa dibuat Allah, bisa dibuat Yesus. Karena Allah ada di surga, Yesus pun datang ke surga walaupun dia pernah di bumi. Jelas. Jadi itulah iman Kristen, ya. Dia terangkat di surga. Quran Anda pun bisa mendampingi atau meneguhkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkemuka di bumi di surga. Tetapi bagi saudara Islam, dia hanyalah manusia biasa sama seperti Nggak ada suaranya nih. Nabi Musa. Host kok sepi, nggak ada suaranya, host? Ada suara. Ada Bang Baal. Oh iya ada. Oh iya, sorry. Iya. Lanjut. Jadi kami pun Kristen, belajar kami sabar menjawab saudara-saudara kita Islam sekalipun mereka selalu memakai Alkitab. Kami rindu, sangat menanti-nanti saudara Islam bisa membukakan Qur'annya. Inilah kitab suci yang turun dari Tuhan, dari surga, dari langit. Baru itulah kalian bukakan penyempurna itu. Kami pun Kristen akan menyimak, meneliti, dan menghormati itu. Tetapi kami tidak mendapati poin dari apa yang saudara Goto katakan 2 tahun ini. Gitu-gitu aja. Itulah pembukaan pertama. Selamat pagi Pak Junta. Oke, mute dulu saya kasih poin Abang ya sebelum dilanjutkan Bang Baal. Jadi begini Bang ya. Baik Taurat ya maupun Injil yang dibawa Yesus, Al-Qur'an itu sama-sama Bang mengakui Allah itu Esa. Di mana ayatnya yang sudah kita jelaskan tadi? Di mana di Torah Ulangan 6 ayat 4, Zema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad.
Markus 12:29 dalam Bible Abang. Dan itu disempurnakan oleh Al-Quran, Bang. Bahkan dijelaskan kembali dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil la buddha rabbi wa rabbakum. Jelas ya, dijelaskan lagi dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jelas, Bang. Semua nabi mengajarkan poin besarnya di situ, perintah utamanya di situ. Sekarang ketika Abang mengikuti tulisan Bapak-bapak gereja tanpa mengikuti sumber hukum utama yaitu Bible Anda sendiri, Anda melawan Bible Anda dengan tulisan Bapak-bapak gereja dengan membentuk konsep-konsep manusia, konsep-konsep baru. Maka jelaslah dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Baqarah ya 79 dijelaskan di situ, Bang. Jelas sekali, fa wailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yatkuluna asamin indillahi liyasitaru bi sumanang kalilah. Jelas sekali Al-Quran menjelaskan itu, bahwa kalian sebenarnya sudah merubah-rubah isi kitab. Celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Itu sejarah Anda. Kalau saya jelaskan, tunggu dulu. Di situ dulu, Bang Goto. Di situ dulu, Bang Goto. Supaya dapat poinnya, Bang Goto. Sitok dulu, saudaraku. Sitok dulu di situ. Supaya dapat poinnya tadi, bahwa Allah itu yang selalu Anda tonjolkan, Anda mau tunjukkan. Buktikan dulu bahwa Allah ini ada, apa pekerjaannya, apa membuktikan keberadaannya. Itu dulu. Kalau mau tarik dulu Yohanes 17 ayat 3, kita dudukkan dulu posisi Yesus sebagai manusia di situ. Kita dudukkan dulu posisi Allah sebagai Allah semesta alam di situ. Secara iman Islam, tunjukkan dulu apa pekerjaannya bahwa Allah ini ada. Apa buktinya secara iman Islam? Kalau secara iman Kristen di dalam Yesus, jelas Allah itu berkuasa di bumi di surga. Bisa saya tunjukkan nanti dengan berdalil. Itu dulu, Bang Goto. Tunjukkan dulu keberadaan Allah ini. Apa yang bisa dia buat? Dalam Islam ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dan dijelaskan dalam surat Taha ayat yang ke-14, Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata di zikri. Allah sudah menjelaskan kesahirannya. Sungguh aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan kapasitas Allah. Ya, bahkan dalam surat Al-Anbiya 107 yang sering kita ucapkan, Allah itu mengutus Rasulullah menjadi rahmat sekalian alam. Ketika yang mengutus ini ya, mengutus orang yang menjadi rahmat ya, itu berarti kesahiran Allah itu ada. Ya, inna fi hasala balagha liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas, Bang. Iya, jelas. Yang jelas dan lengkap bagi udah di situ, Bang. Udah kita tangkap itu. Udah kita rekam, Itu bagus itu, Bang Goto. Iya, tunggu dulu, Bang. Udah aku dapat itu poinnya begini. Yang kutanya tadi tidak ada sedikit pun mau menunjukkan bahwa Allah Islam itu ada. Nol, jong. Jadi di sini Allah yang ada di dalam Yesus, Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bukti nyata inilah yang kita cari, ya. Jadi di sini dikatakan Yesus, apa yang dibuat Allah bisa dibuat Yesus. Apa yang dikerjakan Allah bisa dikerjakan Yesus. Karena Yesus itu adalah wujud gambar Allah. Yang saya tanya tadi, kalau Anda itu jelas di kitab-kitab saudara, mengenal Allah itu melalui Anda beribadah sholat, Anda membaca kitab-kitab yang tertulis, hafalan dan ayat-ayat, itu sah bagi Islam. Tetapi bagi Kristen terbukti sampai tahun 2026 ada mujizat di dalam nama Yesus karena Allah di dalam Yesus. Matius 3 ayat 16, Roh Allah turun ke atas Yesus. Siapakah Yesus, Bang Goto? Nah, itulah yang Abang tadi tidak ngerti, dijelaskan berkali-kali, Bang. Atau saya ulang dari awal lagi. Jadi begini, Bang ya. Ketika nabi-nabi lain termasuk Yesus ya, itu dia hanya diutus untuk kaumnya ya. Ya, Matius itu udah salah itu. Salah dulu. Salah. Yesus itu banyak gelar. Nabi pun yang Anda Goto katakan tidak salah bagi iman Kristen, tetapi poinnya dia Allah, dia Tuhan.
Ya, sabar, jangan dipotong dulu Bang ya. Ketika nabi-nabi ya sebelum Rasulullah ya itu hanya diutus untuk kaumnya seperti Isa dalam Matius 15:24. Tadi saya sudah jelaskan surat Al-Anbiya 106-107, Rasulullah, nabi orang Islam itu diutus untuk menjadi rahmat seluruh alam. Ya, jadi setiap nabi Bang itu berbeda-beda mujizatnya. Mujizat Islam sudah jelas hukum tertinggi adalah Al-Quran, di mana menjelaskan mulai dari ilmu kosmologi hingga environmental etik ya, dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah mujizat Al-Quran. Mulai dari self determinism hingga oligarki dijelaskan dalam Al-Quran, Bang. Ya, itu mujizat Al-Quran, di mana Al-Quran berbicara masa lalu, Al-Quran berbicara masa depan atau eskatologi. Iya, jelas. Seperti ini. Jadi bagi saudara kita Islam adalah hanya pengajaran dan hanya pengajaran dan hanya pengajaran. Itu jelas. Kami sebagai Kristen tidak mengganggu itu. Aman. Tetapi waktu dikatakan seperti Bang Goto tadi, Yesus itu sebatas manusia, sebatas nabi, maka kita jawab, itu menurut Anda sah-sah saja. Menurut iman Kristen, dia mati disalib, dikubur hidup, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang menghakimi Allah-Allah yang tidak jelas, iblis setan. Nah, itu ketegasan Yesus. Ulangan Keluaran 12 ayat 12. Dia akan menghukum Allah-Allah Mesir dan Allah-Allah Indonesia akan dihukum. Abang, ya. Itu saudara. Bang, kalau gitu kita pakai data dari Bible Anda saja, karena kalau Al-Quran terlalu banyak dan bahkan abang tidak paham ya bahasa Al-Quran. Jadi begini, ya. Dalam Matius 16 ayat yang ke-27, di situ abang sudah jelas ya. Ada beberapa entitas yang turun di situ. Posisi Yesus bukan Tuhan, Bang. Itu Bible abang, itu saya katakan tadi, abang ini bukan mengikuti sumber hukum yang paling utama. Matius 4, Matius 17 ayat 4 ini harus saya potong ini. Matius 17 ayat 4. Tunggu dulu. Saya bukan apa, tidak. Itu Matius 17 ayat 4. Dengarkan dulu. Ini poinnya kekristenan ini. Abang ini saya belum selesai, abang bukan gereja di sini. Iya, karena yang Anda katakan udah 2 tahun. Saya pakai data ini. Yang saya katakan bahwa yang kalian ikuti bukan. Tahan dulu Bang, sebentar baru abang sanggah. Berkali-kali saya katakan yang kalian ikuti tulisan Bapak gereja, bukan Bible. Tunggu dulu, ini poinnya. Tahan dulu Bang, sebentar, abang bisa diskusi enggak? Saya berkata berkali-kali kepada Anda, yang Anda ikuti tulisan Bapak gereja bukan sumber hukum tertinggi. Dalam Matius 16 ayat yang ke-27, Yesus menjelaskan entitasnya sebagai manusia. Baca Bang, ketika dia turun. Memang iya sebagai manusia. Tahan dulu, abang baca dulu ya. Jadi eskatologi Kristen menjelaskan bahwa Yesus itu manusia dalam Matius 16 ayat yang ke-27. Abang baca, abang buka baru abang baca keras-keras. Matius 16 ayat yang ke-27, silakan. Matius 16 ayat 27, memang keberadaan Yesus itu adalah manusia, tetapi manusia dari surga. Iya, Matius 17 ayat 4 bahwa Yesus itu Tuhan, di situ diturunkan Elia dan Musa, bahkan Allah turun dan murid-murid Yesus mendengarkan itu. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Ya, bukti dari Yesus ini dia Tuhan. Yohanes 11 ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi ada yang dibangkitkan Yesus. Lazarus sudah mati 4 hari. Jadi benar Yohanes 5 ayat 21, apa yang dibuat Allah bisa dibuat Yesus. Kalau Allah membangkitkan, Yesus pun bisa membangkitkan. Kalau Allah bisa menghidupkan, Yesus pun bisa menghidupkan. Ini poin dari kekristenan. Oke, selamat siang. Naikkan saudara-saudara yang lain. Bohong itu, Yesus nggak bisa menghidupkan. Yesus nggak bisa menghidupkan. Yesus. Tahan dulu Bang Mesias. Assalamualaikum Sedangkan saya pernah menghidupkan orang mati. Oh, bodoh, bohong itu, bohong. Yesus saja nggak bisa, apalagi kalian. Yesus mengerjakan Yesus sampai tahun 2026. Tidak ada bohong itu cerita itu. Baca Biblenya, Yesus tidak bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan. Tahan dulu Bang Mesias. Itu Lazarus 4 hari dikubur.